ada ketentuan istirahatnya, sehingga sektor informal tidak punya ketentuan itu. Sektor informal sangat rentan dengan kondisi underemployed. Melihat situasi belakangan ini di Indonesia, pada akhirnya saya tergelitik untuk menyampaikan setidaknya satu pendapat kecil, satu booster untuk bukan hanya memotivasi siapa saja yang menyaksikan video ini, bukan sekedar memotivasi pemirsa sekalian, tapi saya juga perlu menyampaikan bahwa penting pemerintah mendengar dan perhatikan. Ada sejumlah demonstrasi belakangan yang menuntut perbaikan ekonomi. Yang jelas, perbaikan ekonomi yang dimaksud tentu berkaitan dengan daya beli masyarakat. Ini sudah ada lampu kuningnya sejak lama. Ketika jumlah pengemudi angkutan daring, baik ojek maupun taksi online, jumlahnya menjadi terlalu meningkat tajam hingga mencapai angka 4 juta, mungkin lebih dari itu, jiwa. Entah dia mengemudi online adalah untuk tambahan ataupun untuk utama, pemasukan utama. Perlu diingat bahwa driving class atau kelas pengemudi yang lahir seiring revolusi digital, kelas pengemudi ini underemployed. Mereka tidak benar-benar bekerja secara layak. Mereka underemployed. Mereka bekerja tapi tidak benar-benar bekerja sebagaimana disebut layak untuk bekerja. Kalau kita melihat pekerjaan, ada kesejahteraan pekerja yang diinginkan, dituntut oleh gerakan-gerakan buruh di awal abad ke-20, di akhir abad 19. Gerakan-gerakan hak-hak sipil menuntut sejumlah hal berkaitan dengan kesejahteraan pekerja. Kalau orang bekerja, dia ada jam kerja, dia ada pemasukan tetap. Kalaulah tidak ada pemasukan tetap, setidak-tidaknya orang bekerja, ada jam kerjanya, ada ketentuan istirahatnya. Sehingga sektor informal tidak punya ketentuan itu. Sektor informal sangat rentan dengan kondisi underemployed, kondisi di mana tidak mudah untuk mengatur jam kerja, mengelola pemasukan. Berapa pemasukan seorang pengemudi ojek online dalam sehari, dalam sebulan, kalau jumlahnya mereka itu sedemikian banyak, sedemikian besar. Sedangkan orang yang menjadi pelanggan jumlahnya juga tidak bertambah. Jumlahnya tidak bertambah. Yang bertambah adalah jumlah pengemudi. Ini menjadi catatan besar.
sudah lampu kuning sejak awal. Dan sekarang kita saksikan berapa kali indeks saham kita turun, mengalami penurunan nilai rupiah, pelemahan ekonomi, manusia semakin sulit untuk bisa menikmati hidup. Yang tentu harus diakui dan harus diingat bahwa ini tidak semata-mata karena masyarakat. Bagaimana pemerintah mengatasi? Apresiasi pada pemerintah ketika pemerintah itu mau mendengar dan mau duduk bersama dengan mahasiswa sekarang untuk bisa mendengarkan apa yang menjadi tuntutan, karena negara kita tidak selalu dalam keadaan baik-baik saja. Negara kita bisa dalam keadaan menghadapi badai yang sangat kuat, sangat keras, terutama dampak dari ekonomi global, dampak dari politik global dengan adanya peperangan antara Rusia dengan Ukraina, antara Iran dengan Israel, dan Amerika Serikat yang memihak Israel. Belakangan ada perkembangan baru, Korea mulai memanas kembali. Ini menjadi sejumlah peringatan dini terkait situasi Indonesia. Saya yakin presiden kita, wakil presiden kita, pemerintah Indonesia seluruhnya beserta unsur-unsur yang terkait telah mengenali dan mengetahui, misalnya apabila Perang Dunia Ketiga benar-benar terjadi, Indonesia ini terlihat aman. Akan tetapi perlu diingat bahwa jika Perang Dunia Ketiga terjadi, Indonesia akan kelaparan. Sekalipun kita tidak menderita pengeboman, kita tidak menderita pembantaian misalnya, kita tidak diserang secara fisik, tapi sejumlah komoditas impor kita yang kita butuhkan terhambat. Bukan hanya terhambat, tidak bisa sama sekali sampai ke Indonesia. Cadangan minyak kita akan sangat berkurang, akan sangat kecil, sehingga akhirnya habis. Cadangan energi, batu bara terutama, akan sangat berkurang, sehingga akhirnya habis. Ada krisis energi. Krisis energi menghasilkan atau menyebabkan, memicu krisis ekonomi. Jika tidak ada energi, bagaimana mau menghantarkan bahan makanan dari sawah, dari kebun, dari peternakan, diantarkan ke pasar. Mengantarkan ke pasar itu nggak jalan kaki, nggak pakai gerobak, pakai kuda, atau pakai pedati, tapi menggunakan kendaraan yang memang berbahan bakar bensin, memang berbahan bakar solar, memang membutuhkan bahan bakar, bukan bahan bakarnya rumput, tapi bahan bakarnya itu adalah minyak bumi. Apa bahan bakarnya listrik? Listrik membutuhkan batu bara. Listrik di Indonesia membutuhkan batu bara karena kita banyak menggunakan PLTU. Jadi kita harus berpikir lagi dan benar-benar bekerja dengan sungguh-sungguh. Saya yakin, dan kita harus yakin bahwa Indonesia akan mampu melewati badai ini bersama-sama.